Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GCCOK. Judul renungan hari ini, Sibuk bagi Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42 menjadi pembacaan Alkitab untuk renungan hari ini. Judul perikopnya Maria dan Marta. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ayat nas kita untuk renungan ini Roma 7 ayat 4 berkata, "Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah." Orang sibuk adalah orang yang selalu tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal di luar agendanya. Ada banyak orang mengeluh, ia sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk keluarga, untuk hiburan, bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sibuk atau tidak sibuk itu lebih ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, kita selalu bisa memilih menyibukkan diri dengan mengisi tiap jam, bahkan tiap menit dengan aktivitas A, B, C, D. Pertanyaannya, apakah kita memang harus melakukan semua itu di waktu tersebut? Bisa jadi ada hal yang bisa dilakukan nanti. Bisa jadi ada hal yang seharusnya bisa dikerjakan orang lain. Bisa jadi ada yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, atau tidak lebih penting dari hal lain, dan seterusnya. Itu sebabnya sibuk itu beda dengan produktif, berbuah, atau memberi hasil. Bahkan pengangguran bisa tampak sibuk. Maka ada julukan pengacara, pengangguran banyak acara. Sadarkah saudara bahwa dalam hal rohani, hal ini juga bisa bahkan kerap terjadi? Dalam aktivitas rohani atau pelayanan misalnya, kita bisa tampak sangat sibuk. Kita merasa kita sibuk bagi Tuhan. Keren kan? Saking sibuknya, kita tidak punya waktu untuk hal lain. Dari waktu ke waktu diisi dengan ibadah, pelayanan, latihan pelayanan, rapat gereja, ikut aktivitas ini itu, mengurus ini itu, bertemu ini itu, dan seterusnya. Dan ironisnya, keluarga kita justru kurang diperhatikan. Kita melalaikan kewajiban kita kepada orang lain dengan alasan sibuk pelayanan atau ibadah. Kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri. Yang tidak kalah sering, kita bahkan juga tidak punya waktu untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk dalam kutip pelayanan, dan kita mengabaikan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini bukan berarti pelayanan, ibadah, dan lain-lain adalah hal yang tidak berguna. Tapi mari saudara, kita belajar dari kisah Marta yang terlalu sibuk dengan berbagai urusan, sehingga justru mengabaikan hal yang paling utama, yaitu kehendak Tuhan. Nyatanya,
Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sibuk baginya. Tapi yang Tuhan minta adalah agar kita berbuah bagi Dia, sebagaimana dikatakan Roma 7 ayat 4. Berbuah bagi Tuhan hanya dapat dilakukan jika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan memahami dan melakukan kehendak-Nya, dan memperhatikan keluarga, menjalin persahabatan, bekerja keras, dan tentunya punya waktu pribadi dengan Tuhan adalah bagian dari kehendak Tuhan atas kita. Tuhan tidak pernah meminta kita sibuk bagi Dia, tapi Tuhan mau kita berbuah bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika seringkali kami terlalu sibuk oleh aktivitas kami, oleh pelayanan kami yang mungkin di dalam pelayanan, sehingga kami melupakan hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan mulai sekarang ini Tuhan, kami mau hidup berbuah bagi Tuhan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.